ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Jemaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah SWT. Ayuhal asatidzah al-mudarris wal mudarrisat, a'azzallahu wa iyyakum. Pembahasan kita di sore ini insyaallah taala kita akan membahas di antara metodologi dalam turut taklim atau turut tadris, yaitu at-tarjih ya. Mungkin bisa dilihat di materi yang sebelumnya sudah pernah di-share. Barangkali di-share ulang aja. Kalau tidak salah sekarang itu at-tadris, at-tarjih, at-tarjih. Masih ada yang silakan di-share tadi. Kalau tidak salah sekarang kita pembahasan at-tarjih masalah. Baik ya. Kita insyaallah taala akan membahas tentang at-tarjih. Sebelum membahas lebih jauh, maka yang pertama kita harus mengenal dulu pandangan ulama ahli bahasa tentang makna tarjih. Akar kata dari wajaha yurji'u tarjihan, wajaha yurji'u tarjihan. Ayuhal mudarris wal mudarrisat, a'azzallahu wa iyyakum. Kalau antum lihat di aplikasi yaitu Kamus Ma'ani Arabi, di sana ditulis dengan merujuk kepada Mu'jamul Wasit. Mu'jamul Wasit dalam punya aplikasinya, yaitu Kamus Ma'ani Arabi ya, di dalam Mu'jamul Wasit. Dan memang Kamus Ma'ani ini dia menukil dari beberapa kitab kamus yang lain, dan Mu'jamul Wasit itu termasuk kitab kamus yang direkomendasikan. Tentu juga harus tahu mana kitab kamus yang direkomendasikan dan mana yang tidak. Mu'jamul Wasit termasuk yang direkomendasikan. Seingat saya ada 2 jilid ya. Di dalam Mu'jamul Wasit, kata-kata raja yurji'u tarjihan itu didatangkan dengan 3 makna. Pertama, raja'a bimakna arja'a. Ada ini. Raja'a bimakna arja'a. Kata-kata raja'a asal jelas ya. Kalau raja'a jelas, kita tahu bahwa tata cara memuta'adikan ya, memuta'adikan fi'il lazim diantaranya dengan 2 cara, atau kalau mau tambah dengan 3 cara dalam ilmu sharaf, yaitu dengan biziyadatil hamzah ya fi awalihi, atau bitad'if, dan biziyadati harfil jar, dengan 3 teori. Dengan tambah hamzah berarti raja'a menjadi arja'a, seperti fa'ala menjadi af'ala. Itu adalah cara memuta'adikan. Yang keduanya
rojaha menjadi rojaha. Itu cara memuta'adikannya. Asal arti kata-kata rojaha artinya jelas atau kuat. Maka jika ingin dimuta'adikan ada dua cara. Pertama dengan tambahan hamzah menjadi arjaha. Yang kedua dengan ditad'i menjadi rojaha. Begitu. Atau kalau tetap pakai rojaha, maka dengan bijadati dan harful jar, yaitu rojaha bi. Biasa dulu. Maka di sini dikatakan bahwa ada rojaha sama dengan arjaha. Berarti sigot rojaha dianggap semakna dengan sigot arjaha. Itu dari segi fawaidul bab, faedah judul faedah bab. Wajan fa'ala itu maknanya ditaksir untuk menunjukkan banyak, atau lil istimrar untuk menunjukkan berulang-ulang terus-menerus. Maka kata-kata rajaha apabila diartikan sama dengan arjaha, berarti bahwa proses menguatkan suatu masalah bisa jadi tidak mesti terus-menerus. Artinya tanpa pengkajian panjang dia rojehkan, dianggap ini yang lebih kuat. Tapi kalau rajaha, yakni faedahnya lil istimrar, terus-menerus, maka berarti merojehkan, menguatkan itu melalui proses yang penting, proses yang cukup panjang. Artinya kalau arjaha menetapkan mana yang kuat tanpa proses yang panjang, kalau rajaha yakni menetapkan mana yang kuat dengan proses yang panjang dan menguatkan suatu masalah. Terkadang tidak perlu berpanjang-panjang cara berpikirnya, dan terkadang harus berpanjang-panjang memikirkannya. Ala kulli hal, kesimpulannya, jika rajaha dengan makna arjaha berarti menguatkan suatu argumentasi ilmiah atau menguatkan fakta dan data dengan tanpa membutuhkan proses yang panjang. Tetapi kalau rajaha dan ini maknanya adalah ditaksir wal istimrar, berarti merajahkan, menguatkan suatu pendapat dengan proses yang panjang. Pertanyaannya, kalau kita menerangkan tentang suatu masalah, kemudian kita akan merujukkan suatu masalah di hadapan anak kita, kira-kira memilih yang panjang atau yang tidak panjang prosesnya? Jawabnya apa? Cepat. Tidak panjang. Yang cepat? Kalau menurut saya secukupnya. Antum setuju? Secukupnya. Kalau dengan singkat cukup, pendekkanlah. Kalau dengan panjang ternyata kalah ngerti, yang ulah panjang-panjang, maka perojekan itu secukupnya. Makanya para ulama kita merojekan sesuatu itu dengan sedikit bermacam-macam. Di sini ada yang punya tafsir Ibnu Katsir nggak ya? Di tempat di mana? Coba kalau ada jilid 1 tafsir Ibnu Katsir itu bukan. Ada dia ada punya arja Ibnu Katsir, tapi yang jilid 1 yang bukan ini. Yang kedua, yang kedua, kalau nggak ada ya jangan. Kalau ada nggak. Yang kedua, roja bimakna fadl.
Roja ya, jadi roja maknanya adalah arja. Ini makna yang pertama. Yang kedua, roja bermakna faddala. Apa artinya faddala? Faddala artinya melebihkan. Melebihkan atas yang lain atau melebihi atas yang lain. Itu namanya faddala. Baik, Barakallahu. Sebenarnya asal makna tarjih saya ambil dari keterangan kamus Mu'jamul Ghani. Kalau antum punya aplikasi yang tadi, aplikasi kamus Ma'ani Arabi, di sana ada dalam kitab Mu'jamul Ghani, rajaha masdarnya adalah tarjih. Tarjih ra'yin ala akhar, merojehkan suatu pendapat atas yang lainnya. Apa maknanya? Taglibu ra'yin ala akhar. Apa maknanya? Taglibu ra'yin ala akhar, artinya mengalahkan suatu pendapat atas yang lainnya. Kalau mengalahkan suatu pendapat atas yang lainnya, berarti yang kalah dipakai apa tidak? Hah? Tidak. Yang dipakai yang menang. Baik ya. Ini pengertian tarjih ra'yin ala akhar, itu maknanya taglib ra'yin ala akhar. Berarti tarjih di mana? Taglib, ya kan? Tarjih ra'yin ala akhar itu maknanya taglibu ra'yin ala akhar, yakni mengalahkan satu pendapat atas pendapat yang lain. Maka pengertian yang sebentar ya, ini saya tunda dulu ya. Saya tunda dulu. Mungkin saya naik ke atas. Ini saya ambil rojaha bermakna ya ghalaba, bermakna ghalaba. Ghalaba yughlibu. Taglibun ya, taglib. Taglib ini maka tarjih adalah, kalau begitu at-tarjih, yang namanya tarjih adalah, yakni makna at-tarjih taglibu ra'yin ala akhar. Baik, mengarahkan satu ra'yu, satu pandangan atas yang lain. Yang menang namanya apa? Yang menang namanya apa? Ghalib. Yang kalah namanya apa? Maghlub. Yang ghalib maka ini makmul, ini yang diamalkan. Yang maghlub maka ghair makmul. Tak kita apa lagi? Yang ini mengalahkan, yang ini yang dikalahkan. Maka ini yang makmul, ini yang diamalkan, dan ini yang ghair makmul, yang tidak diamalkan. Maka tarjih dalam pengertian ghalaba, ya, yakni ghalaba yughlibu tagliban, maka bahwa tarjih itu adalah mengalahkan satu pendapat atas pendapat yang lain. Artinya yang menang namanya ghalib, yang kalah namanya maghlub. Maka yang menang makmul diamalkan, yang kalah gue makmul tidak bisa diamalkan. Ada pun rajah di mana arjah, maka berarti di sini ada dua proses. Proses yang pertama, ya, yakni proses tarjih itu ya sekaligus, ya, sekaligus. Kemudian yang kedua, artinya ini dengan apa? Dengan proses yang pendek. Kalau ini yang proses yang panjang, ya, di tariqatin qasiratin, dengan jalan yang pendek. Kalau yang ini di tariqatin
tawilatin, ya, tawilatin dengan jalan yang panjang. Ini dengan proses yang singkat, ini dengan proses yang lama. Wajah di mana al-jahat, maka bitariqatin qasirah dengan jalan yang singkat, bitariqatin tawilah dengan jalan yang panjang yang lama. Nah, adapun kalau wajah dalam pengertian fadhlah, seorang guru harus mengerti bahwa yang namanya merojekkan, yakni menunjukkan mana yang lebih kuat, tidak selalu bainal ghalib wal maghlub, antara yang mengalahkan dan yang dikalahkan. Tetapi ada juga yang bersifat fadhlah yufaddilu tafdilan, mengutamakan. Maka kalau fadhlah yufaddilu tafdilan, maka yang wajib itu ada yang al-fadil, sedangkan yang al-marju, yang kalah itu adalah ya al-maqbul. Ada yang al-fadil yang utama, ada yang al-maqbul yang tidak utama. Pertanyaannya, apakah ini diamalkan? Jawabnya ma'mulun bih. Apakah ini diamalkan? Ya, jawabnya ma'mulun bih. Sedangkan yang ini muqaddam, sedangkan ini ya muakhar. Ya. Yang ini diamalkan terlebih dahulu, sedangkan yang ini tidak diamalkan terlebih dahulu. Tetapi pada dasarnya boleh diamalkan. Kenapa? Karena li'annal afdhala, karena sesungguhnya sesuatu yang lebih utama, la yunafil jawaz, itu tidak meniadakan kebolehan. Karena al-afdal, sesuatu yang lebih utama, la yunafil jawaz, tidak meniadakan kebolehan. Artinya ketika orang mengamalkan sesuatu yang afdal, yang lebih utama, bukan berarti dia tidak boleh mengamalkan yang tidak lebih utama. Sebenarnya boleh. Tetapi pertanyaannya adalah, kapan seseorang boleh mengamalkan sesuatu yang lebih utama, yang tidak lebih utama? Kapan? Ada yang tahu? Kapan seseorang boleh mengamalkan sesuatu yang tidak lebih utama? Kapan? Kapan? Jawabnya kaidah para ulama, ya, para ulil afdal, meninggalkan yang lebih utama bifi'il maqdul, dengan mengerjakan yang tidak lebih utama, ya, idza kana fihi maslahatun, apabila ada maslahat, ya juz, maka hukumnya boleh. Jadi kapan orang itu bisa mengamalkan sesuatu yang tidak lebih utama? Jawabnya apabila ada kemaslahatan. Jadi berbicara tentang tarjih tidak selalu berbicara tentang taglibul ra'in ala ra'in. Tidak selalu berbicara tentang dikalahkannya suatu pendapat sehingga al-ghalib makmul, yang mengalahkan berarti diamalkan, al-maghlub ghair makmul, yang dikalahkan tidak diamalkan. Bukan sekedar itu. Ketika bahwa rajih, yaitu tarjih adalah dalam pengertian fadhlah, tadi sudah saya terangkan. Ini ada yang mengatakan fadhlah artinya ya mengungguli, lebih utama. Maka ketahuilah fadhlah yufaddilu tafdilan, dia mengutamakan sesuatu, berarti yang rajih adalah al-fadil, yang marju adalah al-maqdul. Maka yang al-rajih al-fadil ma'mulun bih, namun muqaddam, diamalkan terlebih dahulu. Sedangkan al-marju yaitu al-maqdul, yaitu ma'mulun bih muakhar. Dan ini terkemudian. Dan apa yang menjadi patokannya? Yang menjadi patokannya adalah hal fihi maslahat, ya, atau laysa fihi maslahat. Apakah ada maslahat atau tidak? Maka dikatakan tarikul afdal, meninggalkan sesuatu yang lebih utama bifi'il maqdul, dengan mengerjakan sesuatu yang tidak lebih utama, tidak karena fihi maslahat, apabila ada kemaslahatan yang sesuatu yang boleh. Bisa dipahami? Baik. Ini berarti poin yang ketiga, ya.
Berikutnya roja, makna berikutnya adalah tadi makna roja dalam pengertian golaba itu dalam kitab Mujamul Ghanih tadi ya. Sedangkan yang tadi yang kedua, ketiga itu dalam kitab Mujamul Wasit. Adapun makna yang ketiga adalah qawahu artinya menguatkan. Yang keempat dari qawahu qawiya yaqwa artinya kuat. Kalau qawa yuqawi taqwiyatan, qawa yuqawi taqwiyatan. Apa makna qawa yuqawi taqwiyatan? Artinya memperkuat. Assalamualaikum. Kalau memperkuat berarti kuatnya asli apa tidak asli? Asli. Kalau memperkuat berarti kuatnya tidak asli, tetapi mendatangkan sejumlah qarain. Qarain jamak dari qarina. Apa itu qarina? Qarina artinya keterangan penyerta, sesuatu yang menyertai. Maka kata-kata qawa ini butuh ya qarina. Butuh qarina. Untuk memperkuat ini butuh qarina yang menguatkan. Dan qarina di dalam tarjih banyak sekali. Ada mentarjih berkenaan dengan sanad, ada mentarjih berkenaan dengan matan kalau dalam tataran ilmu hadis. Ada mentarjih dengan mendatangkan riwayat-riwayat yang lain. Kalau tadi satu riwayat tarjih dari segi sanadnya atau matnanya. Ada lagi dari segi mendatangkan riwayat-riwayat yang lain. Kita ambil contoh, detiknya bisa dibaca. Saya tidak sanggup membacanya karena terlalu kecil, makanya kenapa saya pakai tab suka tidak bisa dibaca. Baik jelaskan, tidak apa-apa, biarkan saja. Ya. Saya teruskan dulu. Makna yang keempat, qawa artinya memperkuat. Kalau memperkuat itu berarti dengan mendatangkan qarina. Qarina itu adalah keterangan penyerta. Jadi seorang yang merajihkan suatu pendapat, dia harus mendatangkan qarina, keterangan penyerta, atau kalau bahasa kitanya fakta dan data. Buktinya ini, ya, dasarnya ini begitu. Nanti akan dibandingkan antara satu pandangan dengan pandangan yang lain, mana yang qarinahnya, mana yang keterangan penyertanya lebih dominan. Ya, maka bisa jadi terjadi ghalib maghlub, bisa jadi terjadi hadir maghlub. Ada prosesnya ya pasti antara bitorikotin qasiro dengan jalan yang singkat atau bitorikotin
tawila, dengan jalan yang panjang, yang lama. Ini ukhuwah. Jadi untuk memperkuat itu butuh qarina. Saya ambil contoh. Umpamanya tentang hadis Nabi yang mulia bahwa Nabi SAW menikahi Maimunah dalam keadaan ihram. Itu hadisnya riwayat Imam Bukhari Muslim. Nabi yang mulia menikahi Maimunah dalam keadaan ihram. Anda bisa bayangkan menikahi Maimunah dalam keadaan ihram ini akan bertentangan dengan sejumlah dalil. Dan ini riwayat Imam Bukhari Muslim. Tetapi di dalam riwayat Imam Muslim disebutkan bahwa kata Maimunah, aku dinikahi oleh Rasul dalam keadaan halal. Yang pertama yang cerita Abdullah bin Abbas, yang kedua yang cerita Maimunah. Pertanyaannya, kira-kira antum lebih percaya kepada cerita Abdullah bin Abbas yang tidak dinikahi oleh Rasul, ataukah lebih percaya dengan Maimunah yang dinikahi oleh Rasul? Maimunah. Ya, berarti antum punya dasar pijakan. Apa itu dasar pijakannya? Jawabnya sahibatul waqi', si pelaku. Anda lebih percaya kepada si pelaku peristiwa atau orang lain yang cuma melihat? Tentu pelaku. Ketika Anda mengatakan ini adalah pelakunya, maka itu menjadi dalil yang menunjukkan kepada kita bahwa di antara sebab merojehkannya adalah karena dia yakni sahibatul waqi', yakni pelaku. Itu contoh. Namun ada ulama yang lebih arif dan bijaksana. Mereka mengatakan ini hadis Bukhari, mana mungkin kemudian didhaifkan begitu saja, ya kan? Hadis ini Bukhari Muslim, mana mungkin dikalahkan begitu saja oleh hadis Muslim? Maka para ulama mencari jalan keluar. Apa itu? Maka dikatakan kena Rasulullah menakaha Maimunah wa huwa muhrimun. Maka kalimat bahwa muhrimun oleh mereka ditafsirkan, disalahkan, dijelaskan bahwa muhrimun, sedangkan Rasul muhrimun hendak ihram. Sedangkan Rasul akan ihram. Pertanyaannya, Rasul menikahi Maimunah bahwa muhrimun, sedangkan Rasul akan ihram. Berarti sedang ihram dia? Tidak. Sama dengan yang halal tadi. Sama. Maka didatangkan dalil, yaitu firman Allah yang mulia, wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ja'ilun isim fa'il, sama dengan wa huwa muhrimun. Muhrimun isim fa'il, ahrama yuhrimu ihraman. Muhrimun isim fa'il. Ya, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Kata-kata ja'ilun itu maknanya hendak menjadikan. Kata-kata bahwa muhrimun maknanya hendak ihram. Hendak ihram halal apa sudah halal? Halal. Itu ulama yang tidak mau mendhaifkan riwayat Imam Bukhari ini, karena antum tahu bahwa riwayat Imam Bukhari Muslim di dalam Thariqatul Muhadits ini menempati posisi nomor 1 dari 7 yakni maratibus sahih. Pertama, hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari Muslim, yang kedua oleh Imam Bukhari saja, yang ketiga oleh Imam Muslim saja, yang keempat yang memenuhi yakni syarat Bukhari Muslim, yang kelima memenuhi syarat Bukhari saja, yang keenam memenuhi syarat Muslim saja, dan yang ketujuh yang memenuhi persyaratan ulama yang lainnya. Makanya mereka berusaha memberikan jalan keluar, dan jalan keluar yang diberikan oleh para ulama ini salah satu contoh bimbingan di dalam mentarji atau mentariqatul jami'. Nah, dikatakan al-jam'u in amkana, di tariqatul jami' dikompromikan sepanjang memungkinkan. Ini contoh. Jadi sekali lagi, kata-kata qawwa memperkuat, maka butuh apa? Qarinah yang akan menguatkan. Contoh yang lain umpamanya, jadi yang tadi ternyata qarinah tadi
satu kelompok merajihkan bahwa yang kuat adalah hadis Maimunah yang ini lemah. Tapi sebagian yang lain mengatakan dikompromikan, kedua-duanya kuat dan maknanya tidak berbeda. Contoh yang lain adalah yakni ketika menguatkan antara hadis tahrikus sababah dengan hadis al-isyarah bis sababah. Apa itu tahrikus sababah? Hadis dari Wa'il bin Hujjar ketika menceritakan tentang bagaimana Nabi kita yang mulia yakni menggerak-gerakkan tali telunjuknya di dalam tasyahudnya. Kata Wa'il bin Hujjar, ya, fanadurtu ilaihi, lalu aku meneliti kepada Rasulullah SAW, ya, kaifa yusalli, bagaimana ya, dia melaksanakan sholat. Kalau itu maka aku melihat dia Rasulullah SAW yuharrikuha, beliau menggerak-gerakkan jari jemarinya, yad'u biha, sepanjang berdoa. Kata-kata yad'u biha, sepanjang berdoa, ya, maka kalimat fara'aituhu yuharrikuha haknya kepada sababah, ya, jadi telunjuk. Yuharrikuha, menggerak-gerakkan sababah. Yad'u biha, dia berdoa dengan sababah. Berarti kalau sudah tidak berdoa, sababahnya tidak digerak-gerakkan dan tidak ditelunjukkan. Nah, ternyata hadis ini begitu detail. Kata siapa, Wa'il bin Hujjar, aku memperhatikan kaifa yusolli, bagaimana Rasul sholat. Kemudian itu maka aku melihat Rasulullah SAW yuharrikuha, menggerak-gerakkan telunjuknya, yad'u biha, sambil berdoa. Maka kata mereka ini lebih detail dibandingkan dengan hadis isyarah dalam riwayat Imam Muslim. Meskipun riwayat Imam Muslim dan hadis Wa'il bin Hujjar riwayat Imam Ahmad dan Imam An-Nasa'i. Sedangkan hadis ini adalah hadis Jabir bin Abdullah dan ini riwayat Imam Muslim. Namun dalam hadis tersebut ternyata tanpa kalimat ya yuharriku ayyadu biha, hanya mengatakan karena Rasulullah yusiru ya sababatahu, dia berisyarat dengan apa? Yaitu dengan jari telunjuknya, ya, ketika dia bertasawuf, cuma berisyarat saja. Maka dari dua redaksi ini dilihat ya, atau ditinjau dari segi kedetailan terperincinya redaksi, maka redaksi dalam hadis riwayat Imam Ahmad lebih meyakinkan dibandingkan dengan hadis riwayat Imam Muslim. Cuma ada sebuah pertanyaan, apakah tahrikus sababah adalah isyarat ataukah bukan? Begitu. Apakah tahrikus sababah isyarat ataukah bukan? Saya pernah ngobrol dengan Ustaz Abu Qatadah. Seperti biasanya beliau yang suka nyokal duluan. Dia bilang kalau saya lebih cenderung untuk tidak tahrikus sababah. Dan kita juga maklum kenapa Ustaz Abu Qatadah tidak tahrikus sababah, karena guru beliau Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i telah menyatakan hadis tahrikus sababah itu syadz, ganjil hadis ini, dan melemahkannya. Makanya beliau mengatakan bahwa yang sahih itu adalah yang ada mutahrik, cukup bil isyarah. Begitu. Itu beliau ngotot begitu. Lalu dia tanya kepada saya, emangnya ada isyarat dengan cara begini? Isyarat itu begini nih. Itu isyarat, tidak ada yang seperti itu. Kemudian saya jelaskan bahwa isyarat itu banyak. Cobalah baca di dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, Nabi kita yang mulia ketika sholat itu dia berisyarat. Apa isyarat yang dia lakukan? Ternyata ketika dia sedang sholat Allahu Akbar itu ada yang mengucapkan salam Assalamualaikum, beliau berisyarat dengan beraneka ragam. Terkadang begini berarti Waalaikumsalam, terkadang begini berarti Waalaikumsalam, terkadang begini berarti Waalaikumsalam, terkadang begini Waalaikumsalam. Semuanya disebut isyarat. Nah, kalau misalkan begini disebut isyarat, itu merupakan dalil bahwa ada isyarat dengan cara menganggukkan kepala. Pertanyaannya lebih hebat mana? Isyarat dengan begini telunjuk dan dengan menganggukkan kepala lebih hebat mana?
Ini artinya yang namanya isyarat boleh-boleh saja dengan menggerak-gerakkan sesuatu. Itu yang pertama. Yang keduanya, ada beberapa dalam lughah Arab, yakni ketika berisyarat itu dengan cara melambai-lambaikan. Dia berisyarat dengan cara melambai-lambaikan. Ternyata dalam bahasa Arab sudah dikenal bahwa melambai-lambaikan tangan dianggap sebagai isyarat. Dan antum juga tahu kan, ya, bahwa di televisi kita itu suka ada yang pakai bahasa isyarat. Itu emangnya gini doang? Kan enggak gini gitu kan, gitu kadang-kadang gitu kan, jadi macam-macam. Isyarat itu tidak berarti harus begini saja, dan ini maklum, begitu ya. Itu contoh bahwa kenapa kemudian yakni mereka sebagian ulama mengatakan yang rajih adalah bil isyarah biduni tahrik, karena menganggap hadis ini adalah hadis yang syadz, yang ganjil dari segi periwayatan. Seperti itu. Berbeda dengan pandangan Al-Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya At-Tamhid. Al-Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya At-Tamhid beliau mengatakan jawazul amrayn, yakni keduanya bisa diamalkan. Cuma bedanya adalah bahwa yang tahrikus sababa itu karena lebih meyakinkan, maka dikatakan rajih, sesuatu yang lebih kuat karena ada qarinah. Kalau tadi qarinahnya adalah sahibatul waqi', kalau ini qarinahnya apa? Ya, tafsirul kalam, tafsirul riwayatnya terperinci. Begitu. Dan itu merupakan qarinah. Itu merupakan qarinah. Syekh Al-Albani mengatakan siapa yang berisyarat dengan begini itu hukum wajibnya. Siapa yang dia seperti ini itu adalah hukum sunnahnya. Orang yang berisyarat doang tanpa tahrik mendapatkan pahala wajib, tidak mendapatkan pahala sunnah. Orang yang tahrikus sababa mendapatkan dua pahala wajib dan sunnahnya. Sama dengan orang kalau tertimpa musibah, yang wajib apa? Sabar. Sunnahnya ridho, sunnahnya bersyukur. Gitu. Orang sabar mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, hatinya dadanya sesak. Orang yang ridho mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan hatinya lega. Nah, itu punya pahala mustahab lebih tinggi daripada as-sabir. Siapa? Ar-radhi, orang yang ridho. Apalagi orang yang asyakir, dia lebih tinggi lagi derajatnya, dan itu maqamul istihbab, yaitu tempat mustahabnya dia. Baik, itu terus lagi. Kemudian makna yang ketiga, makna yang keberapa? Keempat ya. Apa itu makna raja'a yuraji'u, ya tarjihan? Dijelaskan di dalam kitab Mu'jamur Ra'id. Dalam kitab Mu'jamur Ra'id, Raja'al Mizan ay mala. Makna yang kelima adalah mala. Mala artinya condong, cenderung. Mala itu condong atau cenderung. Orang yang merojekkan suatu pendapat lantaran dia cenderung. Barakallahu, terkadang suatu saat ada pendapat yang agak susah diterangkan mana yang lebih rajih, tetapi antum punya kecenderungan, ya, seperti itu. Betul atau tidak? Ada dua pendapat yang bertabrakan, namun antum mempertimbangkan dan antum lebih rajih kepada pendapat ini, yakni dengan kalimat saya lebih condong kepada pendapat ini. Umpamanya Ustadzul Al-Karim Abdul Hakim bin Abdad ketika menerangkan apakah boleh atau tidak adanya jamaah kedua setelah jamaah yang pertama. Beliau mengatakan setelah menerangkan inilah pendapat para ulama, beda pendapat yang dan seterusnya, sebegitu banyaknya, dan di ujungnya beliau mengatakan, namun saya lebih condong kepada pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan tidak ada jamaah kedua setelah jamaah pertama. Itu adalah pandangan dari iya, dari siapa tadi?
Ustaz Abdul Hakim dengan mengikuti pentarjihan Imam Asy-Syafi'i. Dia mengatakan saya lebih condong kepada pendapat ini, dan inilah yang lebih menentukan hati saya. Sama seperti Syekh Albani ketika beliau merojihkan kepada pendapat apakah hadis yang bangkit dari sujud bertekan pada tanah dengan menggenggamkan tangan, apakah itu bisa diterima atau tidak? Beliau mengatakan bahwa melihat ya bahwa Al-Haytham mempunyai murid 5 orang. Al-Haytham memang rawi yang tidak dikenal. Al-Haytham tidak ada yang menjarah dan tidak ada yang mentakdir, tetapi dia memiliki murid 5 orang dan 5-5-nya thiqat terpercaya. Maka kata beliau, bagaimana mungkin hati saya tidak menerima rawi ini? Bagaimana ada seorang perawi tidak dikenal sedangkan muridnya ada 5 dan 5 orang itu terpercaya? Masa 5 itu bisa nerangkan? Masa yang 5 ini tidak tahu kalau ini adalah rawi dhaif? Maka yang menenteramkan hatiku, riwayat ini bisa diterima. Nah, ini hebat ini kan, kata-katanya apa? Mala yamilu mailan, artinya apa? Condong. Artinya suatu saat bahwa ketika orang mentarji berbagai macam permasalahan, dia memiliki apa? Kecondongan. Walaupun memang mungkin pertimbangan kecondongannya ada yang mampu dia terangkan secara gamblang, dan ada juga yang tidak mampu dia terangkan secara gamblang. Tapi dia memiliki yakni kecondongan yang tadi. Apa maksud saya menerangkan berbagai macam pengertian secara bahasa mengenai tadi? Tujuannya adalah bahwa ketika antum merojehkan sesuatu bukan berarti yakni membatalkan suatu pendapat secara mutlak dengan mengamalkan pendapat yang lain. Ternyata mentarji itu ada banyak model. Mungkin pendapat yang satu dibatalkan, pendapat yang ingin dipakai, atau mungkin bisa jadi 2 pendapat itu bisa diamalkan, tetapi diutamakan pendapat yang ini, yang al-fahir, seperti itu. Sedangkan yang al-mabdul tidak diutamakan. Bisa jadi yakni bahwasanya pendapat tersebut adalah pendapat yang didasarkan kepada qarinah karena bukan cuma dalil itu, tapi ada dalil-dalil yang lain. Maksudnya adalah seorang guru ketika dia mendatangkan berbagai macam perbedaan persepsi di dalam menyampaikan suatu pandangan, tinggal dipilih. Ini anak yang kita ajari anak apa? Anak SD. Berarti dia cukup dengan thariqah qasirah. Ini anaknya anak apa? SMP. Kayaknya masih thariqah qasirah. Ini anaknya apa ini? SMA. Kita coba mungkin yaitu thariqah wasthiyah, yaitu jalan pertengahan. Kalau misalkan di perguruan tinggi mungkin thariqah thawilah, jalan yang cukup panjang. Tentu saja ini akan berbeda-beda sesuai dengan apa? Sesuai dengan kadarnya. Oleh karena itu tadi saya katakan bahwa ketika merojehkan sesuatu secukupnya, sesuai dengan kadarnya. Mungkin thariqah qasirah, mungkin thariqah tawilah, mungkin juga thariqah wasthiyah, pertengahan. Thariqah wasatiyah dengan jalan pertengahan juga bisa kita dijadikan sebagai solusi atau bahasa tadi, yaitu merojehkan sesuatu dengan secukupnya saja, mana yang dipandang memungkinkan bagi mereka. Saya kira cukup insyaallah ya. Ada pertanyaan dulu silakan. Sambil menunggu datangnya waktu maghrib. Tafadhol sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pan ini di luar tema boleh? Apakah setelah sholat Jumat itu ada sholat sunnah 2 rakaat? Apa namanya? Setelah sholat subuh Jumat. Oh, setelah sholat Jumat. Apakah ada sholat sunnah 2 rakaat? Ya, dan namanya apa Pak? Baik. Barakallah. Setelah sholat Jumat itu ada sholat namanya sholat ba'da Jumat. Sholat ba'da Jumat. Nanti problemnya adalah para ulama kita ikhtilaf apakah ba'da Jumat termasuk rawatib atau bukan, itu persoalannya. Dan perdebatan ini cukup panjang, namun nampaknya yang lebih rajih dari keterangan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan hafidtu an Rasulullah ma isnataya asrata raka'atan. Aku telah hafal yakni 12 rakaat
dari Rasulullah SAW. Maka dia ceritakan 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Totalnya 12 rakaat. Ternyata sholat Jumat ba'da Jumat tidak masuk. Tetapi apa namanya? Ini namanya sholat ba'diyah Jum'ah, ba'da Jum'ah. Dan sholat ba'da Jum'ah ini dalilnya sangat banyak. Di dalam kitab Sahih Bukhari, Nabi kita yang mulia, yakni beliau melaksanakan sholat 2 rakaat ba'da an yansarifa, setelah beliau bergeser lebih dahulu. Begitu. Dan kita tahu bergeser Nabi kita yang mulia ada 2 kemungkinan. Karena beliau begitu bergeser ke kanan, yakni ke kamarnya, masuk ke dalam kamar. Tetapi karena kalimatnya hatta yansarifa atau ba'da an yansarifa, setelah dia bergeser, kita bisa bahas bahwa ini enggak menyebutkan masuk ke dalam rumah. Itu dalil bahwa yang namanya salat ba'da Jumat 2 rakaat yakni dikerjakan di masjid. Kemudian di dalam riwayat Muslim dikatakan 2 rakaat di masjid dan 2 rakaat di dalam rumahnya. Hadis ini sahih dari Abu Shalih, walaupun sebagian ulama mengatakan hadis ini sahih. Ya, riwayat Abu Shalih ini sahih, 2 rakaat di masjid, 2 rakaat di rumah. Apalagi redaksinya Rasul salat 2 rakaat di masjid apabila beliau itu yakni tergesa-gesa, 2 rakaat di masjid, 2 rakaat di rumah. Kan aneh. Kalau 2 rakaat di masjid, 2 rakaat di rumah gara-gara tergesa-gesa, ini kurang cocok. Kalau mau cocok tergesa-gesa, 2 rakaat aja di masjid atau 2 rakaat saja di rumah. Ini kan ajaib. Dan yang ketiga, hadis riwayat Imam Ahmad yang menerangkan Nabi kita yang mulia salat 2 rakaat di rumah. Di dalam kitab Zadul Ma'ad antum akan mendapati bahwa Nabi kita yang mulia salat 4 rakaat di masjid, ba'da Jumat 4 rakaat di masjid. Adapun ba'da Jumat 2 rakaat di rumah. Itu ada dalam kitab Zadul Ma'ad. Tapi yang benar adalah 4 rakaat di masjid dibenarkan. Ya, 2 rakaat salat, 2 rakaat salam. Berdasarkan dari salatul lail wa nahar masa-masa. Kemudian 2 rakaat berdasarkan hadis Bukhari juga benar. 4 rakaat berdasarkan hadis Bukhari juga benar. Yang 4 rakaat yakni salatul lail wa nahar masa-masa. 2 rakaat 2 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu boleh dan itu afdal. 2 rakaat di masjid itu dibolehkan. Kemudian 2 rakaat di rumah saja dibolehkan. 2 rakaat di masjid dan 2 rakaat di rumah juga dibolehkan. Bahkan di dalam kitab Syarh Sunnah Al-Imam Al-Barbahari, seingat saya, itu Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat salat ba'da Jumat itu yakni 6 rakaat, tapi hadisnya lemah. Dan ini dinyatakan kelemahannya di dalam kitab Riyadul Jannah, sarah atas kitab Syarh Sunnah Imam Al-Barbahari. Jadi ala kulli hal salat ba'da Jumat bisa 2 rakaat di masjid. Yang afdal 4 rakaat. Bisa juga 2 rakaat saja di rumah berdasarkan hadis Ahmad tadi, dan bisa juga 2 rakaat di masjid, 2 rakaat di rumah. Walaupun tadi sudah saya terangkan, ada sebagian ulama mengatakan syadz tentang riwayat ini. Adapun riwayat 6 rakaat itu hadisnya tidak sahih, apalagi yang lebih banyak dari itu. Tentu tidak dibenarkan. Adapun sebelum imam naik mimbar, maka di sana ada sholat, yaitu sholat mutlak. Menurut istilah para ulama, 2 rakaat diulang-ulang sampai berapa kali. Yang penting sebelum imam naik mimbar. Dan ini bisa 2, bisa 4, bisa 10, bisa 30, terserah waktu yang ada. Demikian barangkali. Wallahu ta'ala a'lam. Nampaknya waktunya sudah habis ya. Kita akhiri dengan subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.